Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif F, NIM 19101050, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan melakukan presentasi jurnal sebagai tugas UAS MK Kepemimpinan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu, yaitu judul jurnal yang saya ambil adalah Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja dan Kepuasan Karyawan. Jurnal yaitu Jurnal Kepemimpinan, volume dan halaman volume 13, nomor 4. Yaitu jurnal ini didirikan maksud saya dibuat pada tahun 2010. Penulis Hardianti Rise P dan kawan-kawan, reviewer Muhammad Alif F, tanggal 3 September 2022. Abstrak. Penelitian ini mengkaji kepemimpinan efektif yang ditinjau dari konsep gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan karyawan terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan karyawan terhadap kinerja karyawan, dan mengetahui pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian latar belakang. Suatu organisasi akan berhasil dalam mencapai tujuan dan program-programnya apabila orang yang bekerja dalam organisasi itu dapat melakukan tugasnya yang baik sesuai dengan bidangnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Agar orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan seseorang pemimpin yang dapat memberikan pengaruhnya dan mengarahkan segala sumber daya yang ada ke arah pencapaian tujuan. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Penelitian ini survei merupakan secara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun tertulis atau organisasi kerja tertentu. Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan-persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik jumlah maupun kualitasnya. Kemudian kerangka konsep penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai landasan atau kajian empirik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Donald dan Dennis, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kepemimpinan yang efektif tidak berarti diikuti suatu pedoman secara universal. Kepemimpinan yang efektif berada di dalam suatu tingkat kesadaran diri sendiri dan kemampuan pada kekuatan personal yang ada pada tiap individu. Tetapi saat ini permintaan pasar tidak seorang pun dapat melakukannya sendiri. Para pemimpin juga membutuhkan tim yang sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Karyawan Semen Gresik. Sampel ditarik dengan menggunakan random sampling. Jumlah populasi karyawan tetap PT Semen Gresik adalah sebanyak 212 karyawan, sedangkan sampel yang akan diambil harus cukup representatif, yaitu dapat mewakili populasi dalam arti semua ciri dan karakteristik yang ada pada populasi dapat dicerminkan dari sampel yang diambil. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu, teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang selain tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu. Dua, teknik wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Tiga, teknik dokumentasi, pengumpulan informasi atau data sekunder dilakukan melalui kajian arsip. Kemudian pembahasan. Jadi, orientasi karyawan yang terdiri dari item pemberian dukungan terhadap pekerjaan, pemberian motivasi, kelancaran komunikasi, peluang mengemukakan pendapat, kemudian interaksi dengan atasan, kemudahan interaksi dengan teman kerja, perhatian terhadap keluhan, mengatasi masalah kerja, pengoreksian terhadap keluhan, dan pengesahan hasil kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Semen Gresik, yang artinya bahwa dalam mencapai kepuasan karyawan harus didukung orientasi tugas dan orientasi karyawan serta kinerja karyawan yang secara bersama-sama. Gaya kepemimpinan yang berorientasi tegas dalam PT Semen Gresik (TBK). Kesimpulan. Jadi teman-teman, pengaruh antara variabel bebas dan variabel antara variabel terikat secara keseluruhan saling berhubungan antara satu dengan lainnya secara positif dan signifikan. Lalu, pengaruh secara simultan maupun perisal antara gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan karyawan terhadap kinerja karyawan dapat diterima dan terbukti kebenarannya, dan pengaruh secara simultan maupun perisai antara gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.